Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem starter, yaitu KD-nya adalah memahami prinsip kerja sistem starter sepeda motor. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah. Kita awali semuanya dengan membaca bismillah agar semuanya menjadi berkah dan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Bapak minta kepada kalian semua untuk bisa mengatur posisi belajar kamu supaya kelihatannya bisa konsentrasi dan bisa fokus dalam pembelajaran di hari ini. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk pembelajaran PKSM, yaitu KD yang ketiga, yaitu memahami prinsip kerja sistem starter untuk aspek pengetahuannya, dan kemudian aspek keterampilannya yaitu merawat berkala kerja sistem starter. Kemudian tujuan pembelajaran adalah di sini menjelaskan tentang komponen dengan tepat, kemudian menjelaskan prinsip kerja komponen daripada sistem starter, kemudian dapat menjelaskan prosedur wiring diagram kelistrikan sistem starter secara benar dan spesifik. Baik, kita mulai dengan definisi. Apa itu sistem starter? Di dalam literatur buku bahwa yang dimaksud dengan sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan menjalankan sebuah mesin. Kira-kira apa aja komponennya nanti kita ikuti, kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam komponen, kita lihat dulu bagaimana teknologi sistem starter itu berubah-ubah. Yang pertama adalah sistem starter dengan menggunakan kickstarter atau dinamakan dengan starter mekanik. Karakteristiknya adalah pada sepeda motor itu tidak ada komponen motor starter. Jadi kalau tidak ada komponen motor starter, maka sudah dipastikan dia harus menggunakan kickstarter. Contohnya di Honda GL Max atau GL Pro ya, atau Honda Win, itu memang dia menggunakan kickstarter. Kemudian yang kedua, seiring dengan perkembangan teknologi, maka ada namanya electric starter atau starter yang menggunakan tombol starter. Ada di sebelah kanan handle. Nah, karakteristiknya dia sudah ada motor starternya. Bisa dilihat di slide ini motor starternya. Nah, kalau sudah ada berarti dia hanya menekan tombol saja sehingga bisa menghidupkan mesin. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang terbaru yaitu menggunakan ACG starter. Nah, ini dia starternya atau motor starternya itu dia jadi satu dengan generator atau alternator. Jadi kalau kita lihat dari sini perbedaannya antara ACG starter dan konvensional, lihat dari porosnya. Nah, kalau yang untuk yang ACG dia langsung ke porosnya, tetapi kalau untuk yang konvensional dia menggunakan gigi reduksi sehingga kelihatannya kasar, terdengar kasar jika dihidupkan. Oke, untuk yang kali ini Bapak hanya membahas tentang motor starter yang electric starter secara sederhana saja. Di sini Bapak analogikan atau ilustrasikan untuk motor yang Supra 110 untuk peletakan atau tata letak daripada komponen-komponen starter, sistem starter. Ada kunci kontak, bisa dilihat di sini ada saklar, kemudian baterai, relay, kemudian motor starter. Nah, komponen-komponennya ini Bapak ambil 4 saja ya. Yang pertama baterai, kemudian motor starter, kemudian di sini ada saklar starter, kemudian di sini ada relay starter. Secara penjelasan, yang pertama baterai adalah sebagai sumber daripada listrik
yaitu komponen yang wajib pada kendaraan bermotor. Fungsinya adalah untuk menyimpan daya listrik yang nanti digunakan untuk menyalakan starter elektrik. Kemudian yang kedua, yaitu komponen cara kerjanya untuk komponen baterai adalah menciptakan reaksi kimia supaya bisa menghasilkan aliran elektron. Yang kedua, komponen yang kedua adalah di sini relay starter. Nah, relay starter ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak. Fungsinya adalah sebagai jembatan penghubung antara kontak, aki, dan dinamo starter. Cara kerjanya pada waktu dia ditekan tombol starternya, maka jembatan penghubungnya itu dia menghubungkan arus positif aki ke motor starternya. Oke, kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga di sini adalah tombol starter, yaitu komponen sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya, ada di sebelah kanan sebagai tombol untuk memutarkan motor starter. Cara kerjanya sama ya, dia hanya sebagai penghubung dan pemutus. Jika ditekan maka bisa menghubungkan, jika dikembalikan atau tidak ditekan maka dia tidak terhubung. Ini bisa kita lihat dari gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah yang paling vital atau yang paling inti adalah motor starter, yaitu motor listrik arus searah. Berarti arus searah itu arus DC yang mengubah energi listrik baterai menjadi energi mekanik untuk menggerakkan poros engkol. Nah, ini contohnya seperti ini ya untuk yang motor starter yang ada di sepeda motor. Cara kerjanya yaitu bisa kita lihat dari gambar. Ya, pada bagian armatur kawat konduktor berada di dalam medan magnet dibuat seperti huruf U. Hal ini akan membuat arah arus listrik yang masuk memiliki arah yang terbalik dengan arah arus listrik yang keluar. Berubahnya arus listrik masuk dan keluar juga akan mempengaruhi gaya dorong yang dihasilkan masing-masing konduktor. Akibatnya konduktor akan berputar saat arus listrik mengalir. Nah, itu adalah untuk pemahaman daripada komponen. Kita lanjutkan ke wiring diagram. Nah, ini secara umumnya ya. Untuk wiring diagram ada kunci kontak, kemudian di sini ada relay starter, kemudian ada tombol starter, ada aki, kemudian ada motor starter. Apabila kita kunci kontak on, kemudian start engine, maka dia arus yang dari aki akan terhubung ke motor starter dengan kontak daripada relay starter. Ya, jadi seperti itu untuk aliran arusnya, wiring diagramnya secara sederhana. Untuk selanjutnya mungkin kita akan di pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembahasan yang singkat ini untuk pemahaman prinsip kerja sistem starter, terutama untuk pemahaman komponen-komponen dan fungsi kerjanya serta wiring diagram secara sederhana untuk sistem starter sepeda motor. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil kesimpulannya. Bapak cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.